Shalom adik-adik. Shalom. Selamat datang kembali di Gen Ceria, generasi cerdas, riang, dan alkitabiah. Yeay! Ketemu kembali bersama dengan Kak Nita dan Kak Nia Lembu. Yeay! Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita persiapkan hati kita dan pikiran kita. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Untuk memulaikan ibadah kami ingin bernyanyi untuk Tuhan, bersukacita untuk Tuhan. Dan kami sebentar lagi juga Tuhan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus, urapi setiap kami, biarlah kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Yeay. Kita bernyanyi kasih itu sabar. Yeay. Ikutin gerakan kakak ya. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 Kasih itu sabar. kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Tepuk tangan semua ya adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Rasinia. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Adik-adik yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, dan ikuti Kak Nia berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami telah menyanyikan lagu bahwa kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah. Tuhan Yesus, berkatilah kami anak-anak sekolah minggu, biarlah kami menjadi anak-anak yang suka mengasihi. Sebentar kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Yes, amin. Kak Nia harap adik-adik semua sehat, baik. Amin. Kakak Nia mau bertanya, siapa yang hari ini bersuka cita? Adik-adik
adik-adik Kak Nia lagi bersuka cita, apalagi kalau bertemu dengan adik-adik semuanya. Semoga adik-adik semuanya sehat ya, diberkati Tuhan. Nah adik-adik, Kak Nia mau nanya nih sebelum kita masuk cerita firman Tuhan. Adik-adik di sekolah, adik-adik pernah nggak sih pulpen adik-adik diambil, dicuri, habis itu botol minum adik-adik disembunyikan, habis itu adik-adik disenggol, lalu jatuh. Adik-adik pernah nggak seperti itu? Adik-adik, adik-adik pernah nggak punya teman yang seperti itu? Pernah. Nah, adik-adik gimana caranya ya menghadapi teman-teman yang begitu? Marah kan? Iyalah, Kak Nia juga marah. Apalagi kan kalau botol minum kita disembunyikan. Padahal kita lagi haus, pengen minum, capek. Tiba-tiba kita cari botol minum kita tidak ada. Terus ditanya sama teman, tidak tahu. Padahal adik-adik teman kita sendiri yang sembunyikan. Kita marah kan? Marahlah banget. Kak Minita marah nggak? Marah banget Kak Nasi. Marah, kesel sama orang seperti itu ya. Kak Nia juga kesel. Nah, adik-adik, bagaimana? Apakah orang yang seperti itu kita mengasihi dia atau tidak? Mengasihi adik-adik. Nah, walaupun teman kita itu jahatin kita, senggol kita, jatuh, curi pulpen kita, sembunyikan botol minum kita, kita harus tetap mengasihi dia. Nah adik-adik, Kak Nia mau tanya, mungkin adik-adik bertanya, Kak Nia, siapa sih yang kita kasihi? Kak Nia, apa sih yang kita lakukan? Nah adik-adik, saat ini kita belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak sih kenapa kita itu susah untuk mengasihi? Tidak tahu kan ya. Tidak tahu ya Kak Minita. Itu karena kita belum mengenal apa itu kasih. Nah, bagaimana Kak Nia itu maksudnya? Adik-adik dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Nah adik-adik kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang ada di rumah, ayo ambil Alkitabnya. Kita baca sama-sama. Kalau tidak bisa membaca, kalau tidak bisa membuka, ajak bapak mamanya untuk membuka firman Tuhannya ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Siapa adik-adik? Barang siapa yang mengasihi, barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Berarti adik-adik, kalau kita tidak mengasihi sesama kita, kalau kita tidak mengasihi teman-teman kita, berarti kita tidak mengenal Allah. Kita tidak mengenal kasih itu siapa. Adik-adik, berarti kita harus mengenal kasih itu siapa. Kasih itu adalah Allah sendiri, adik-adik. Ya, adik-adik, terus bagaimana Kak Nia kita bisa mengenal Allah? Nah, adik-adik bisa mengenal Allah melalui baca Alkitab, berdoa, dan adik-adik akan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik dengan seperti itu kita membaca Alkitab, kita berdoa, maka kita bisa mengenal Allah. Bisa mengenal Allah seperti Bapak kita, teman kita. Dan juga kita bisa mengenal Allah sebagai Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, dan juga Maha Segalanya.
adik-adik, di saat kita mengenal Allah, maka kita mudah untuk mengasihi. Ketika kita mengenal Allah, maka kita mudah mengasihi teman-teman kita yang menjengkelkan, buat kita kesal, pengen kita marahi. Tetapi juga kita diajari oleh Tuhan untuk mengasihi. Nah, adik-adik, sebenarnya kita itu tidak layak loh menerima kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita itu adalah banyak dosanya. Tetapi adik-adik, karena Tuhan mengasihi kita, sangat mengasihi kita, sampai Tuhan mati di kayu salib untuk dosa kita. Nah, adik-adik, karena dosa kita, Tuhan mati di kayu salib. Nah, adik-adik, ketika kita mengenal kasih itu siapa, kasih itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita mengenal kasih Tuhan, ketika kita mengenal kasih itu siapa, maka kasih itu kita berikan kepada orang lain, kita salurkan kepada orang banyak. Adik-adik, baik itu orang yang kita kenal, tidak kita kenal, kita lihat dia dalam kesusahan untuk belajar, teman-teman kita di sekolah, ya kita membantu, kita memberi waktu kita untuk mengajari dia. Ya adik-adik ya. Nah, ketika itu adik-adik, kenapa kita melakukan itu? Walaupun sebenarnya kita itu marah gitu ya, kesal sama dia. Tetapi karena kita adalah anak-anak Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kasih itu kita salurkan kepada orang-orang banyak. Bukan hanya kita. Kenapa adik-adik? Biar kasih itu nyata, biar kasih Kristus itu bisa dirasakan oleh orang-orang lain, bisa dirasakan oleh teman-teman kita, walaupun dia buat kita marah, kesal, tetapi suatu saat dia akan tahu, dia mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang menunjukkan kasih itu kepada semua orang. Nah, adik-adik, bagaimana cara kita mengasihi teman-teman kita, orang lain, orang-orang yang ada di sekeliling kita, di sekolah. Nah, dengan cara membantu. Ya, terus kedua, adik-adik dengan membantu mereka, dengan mengajari mereka, mengajak mereka. Ya. Nah, adik-adik, kesimpulannya pada kita adalah dengan firman Tuhan yang telah kita baca pada saat pagi hari ini adalah kenapa kita mengasihi? Karena kita telah dikasihi oleh Tuhan. Nah, adik-adik, ketika saat kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, pasti kita akan mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik, Kania tantang adik-adik untuk kita sama-sama bertindak nyata untuk membuktikan kasih itu. Dengan cara apa, Kania? Dengan membantu teman yang kesusahan untuk belajar. Terus kedua, adik-adik membantu papa, mama di rumah. Mungkin beres-beres rumah, mungkin itu rapikan baju. Nah, adik-adik, Kania tantang adik-adik semua untuk melakukan firman Tuhan ini. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Jadilah
anak-anak gen ceria yang suka, yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan untuk saling mengasihi. Walaupun orang itu menjengkelkan, buat kita marah, kita tetap mengasihi dia, kita tetap membantu dia karena dia adalah ciptaan Tuhan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami untuk mengasihi teman-teman kami, baik itu di sekolah dan dimanapun. Karena Tuhan telah mengasihi kami, maka kasih itu akan kami salurkan kepada orang-orang lain. Berkati anak-anak sekolah minggu kami, Tuhan tolong lindungi mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Luar biasa cerita firman Tuhannya ya adik-adik. Jadi adik-adik kita itu harus saling mengasihi. Karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita, dan ketika kita tidak mengasihi, maka kita sama halnya tidak mengenal Allah. Nah, adik-adik, yang menjadi pengumuman bagi kita, jangan lupa minggu depan Gen Ceria, saksikan kembali ibadah Gen Ceria pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira dari Karasi apakah ada pantun? Ada dong Kak Minita. Kak Minita mau dengar ya? Mau dengar. Nanti Kak Nia pantun Kak Nita bilang cakep ya. Siap Kak Rasi. Oke. Adik-adik di rumah bilang cakep ya. Memancing ikan di teluk dalam. Cakep. Ikan disanggup, ikan gurami. Cakep. Janganlah kita menaruh dendam supaya hati sanggup bersemi. Yeay.